Shalom, shalom. Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi ya Bunda. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi, semangat anti kendor ya. Karena kita tidak pernah dibiarkan sendirian oleh Tuhan kita yang setia buat kita. Amin, saudara. Amin. Oh, haleluya. Kita punya Tuhan yang apa? Sekarang sama-sama katakan setia. 1, 2, 3. Setia. Sangat setia, amat setia, lalu setia, selamanya setia. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos. Baik saudara, Bapak Ibu dan juga anak yang mengasihi Tuhan yang siap diberkati hari ini, mari kita satu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Kami mengarahkan hati kami untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami membuka mulut kami, tanda kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan kami tetap boleh melihat kasih setia Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami mau bewek dulu. Kami mau diberi dan dibekali oleh tuntunan dan panduan firman-Mu Tuhan sebagai pelita langkah hidup kami. Karena kami percaya orang-orang yang merindukan Engkau adalah orang-orang yang akan mendapatkan Engkau. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Baik saudara, seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa kita punya Tuhan yang teramat setia ya. Satu pujian untuk memperlengkapi iman kita dan kepercayaan kita bahwa kita punya Allah yang dahsyat kesetiaannya. Abuna akan mulai share. Abuna ingin mengajak Anda semuanya untuk memuji dan menyembah Dia. Mengawali hari kita di hari Senin ini, mari kita awali pujian dan penyembahan bagi Tuhan di mulut lidah kita. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas tapi apa yang ku miliki.
Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, oh, oh. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari sambil taruh tangan di dada sama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini Engkau selalu memberikan kepada kami pertolongan. Tidak pernah Engkau meleset dari waktu yang kami butuhkan. Engkau selalu tepat meletakkan pertolongan-Mu. Bahkan ketika kami sedikit merasa ragu, Engkau tunjukkan Engkau tidak pernah ragu akan iman kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus kalau terkadang kami merasa Engkau tidak mendengar doa dan seruan kami. Tetapi hari ini kami mau sepakat bersama-sama. Kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang layak kami cinta hingga akhir dunia ini. Oh, oh, oh. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, oh, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, oh, oh. Yang mau tetap cinta dan setia selama-lamanya sama Tuhan Yesus, tepuk tangan yang paling meriah saudara.
Katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau di sebelah saudara, ada apa loh? Kok teriak-teriak haleluya 3 kali? Ada BW gitu ya. Oke Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, Abuna yakin kita semua setuju ya bahwa terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau misalnya ada orang yang hitung-hitungan sama kebaikan Tuhan, itu artinya matematikanya harus ngeles lagi Bapak Ibu ya. Karena kita nggak bisa menghitung berapa banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Anda setuju dengan apa yang saya katakan Bapak Ibu? Ya, kalau setuju dan juga anak-anak boleh kasih senyuman yang lebih manis lagi dong, lebih menawan hati. Ah, gitu, puji Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita sudah masuk di perikop yang baru ya. Kita akan belajar sesuatu yang sangat bernilai hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita buka Alkitab kita, buka catatan, siapkan bolpen ya. Dan mari kita mulai BW kita dengan mendapatkan arahan firman Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan dan berkat yang akan kita terima nanti. Mari anak-anakku yang terkasih dan juga Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang cinta oleh firman Tuhan, kita akan diperlengkapi hari ini dari 2 Tawarikh pasal 27. Sebuah kisah inspiratif dan sangat memotivasi karena ada beberapa kata kunci sebagai poin penting yang bisa menjadi panduan dan pedoman kehidupan kita hari ini. Yaitu kisah mengenai Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, puji Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada awalnya kemungkinan besar kita akan begini. Ini sama aja nih seperti yang kemarin gitu ya. Ujung-ujungnya juga berubah tidak setia gitu ya. Jadi berubah tidak setia lagi kayak yang sebelumnya. Ternyata terbukti tidak ya saudara. Ini kisah yang justru bertolak belakang dengan kebiasaan raja-raja sebelumnya. Artinya pembelajaran kita yang pertama diawali dengan hati-hati dengan perkiraan kita. Yuk taruh tangan di dada sama-sama, katakan, hari ini aku harus lebih berhati-hati dengan perkiraan diriku sendiri. 1, 2, 3. Hari ini aku harus lebih berhati-hati dengan perkiraan diriku sendiri. Karena apa yang diperkirakan belum tentu benar saudara. Jadi daripada kita mengira-ngira, lebih baik yang pasti-pasti saja. Ya, setuju, katakan amin. Amin ya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau Anda sudah terbangun dari tidur, sudah duduk, ada bagusnya kita buka kamera ya, supaya benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya. Yotam adalah putra dari Raja Uzia, saudara. Berbeda dengan ayahnya atau bapaknya yang menyimpang di akhir hidupnya. Ya, artinya di sini kita dapat pembelajaran kedua. Kalau dunia mengatakan itu kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Tetapi saudara, ketika seseorang itu belajar dari apa yang dikatakan kegagalan orang tuanya, dia akan menjadi lebih berhasil. Ya, daripada dia hanya belajar keberhasilan dari orang tuanya, justru dia akan menjadi semakin gagal. Setiap anak harus mau belajar dari kegagalan orang tuanya. Tahu dari mana, Abuna? Karena seperti yang Abuna sudah pernah sampaikan dulu, adalah sebuah tradisi yang diwajibkan untuk setiap raja diberikan pengajaran, nasihat, dan mentor dari setiap imam-imam yang ditunjuk untuk mengingatkan peristiwa apa saja yang dilalui oleh kerajaannya sampai di masa pemerintahannya. Demikian juga Raja Yotam. Ia pun juga mendapatkan insight-insight atau mendapatkan pemahaman-pemahaman dan cerita mengenai silsilah dan juga peristiwa demi peristiwa. Termasuk juga tidak hanya keberhasilan tetapi kegagalannya. Dan Yotam ini memilih untuk dia belajar dari kegagalan ayahnya dan akhirnya ia menjadi pribadi yang berbeda. Apa? Dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Ya, tapi dia tidak menyentuh bait Allah, Abuna. Loh, justru perhatikan baik-baik. Yotam itu belajar bahwa bapaknya ini mentang-mentang sudah raja, dia melanggar batas kekudusan. Ya, kita baru saja membahas terakhir hari Jumat yang lalu. Jadi, saudara, di sini Yotam melihat bahwa sebagai raja saya tidak boleh sembarangan nih menyentuh bait Allah. Dan ini hal yang bagus. Ya. Makanya pemerintahannya secara politik ia berhasil. Ya, secara militer ia berhasil. Yang menarik adalah sekalipun rakyat di sekitarnya sepenuhnya belum berubah. Ya, ada satu kata kunci saudara yang menjadi pesan Tuhan hari ini untuk Bapak Ibu ya, dan juga anak-anak dan keluarga, dan juga termasuk Anda para pelayan-pelayan gereja, dan juga termasuk Anda yang di dunia marketplace. Mari kita lihat di ayat yang kedua. Ya, bisa digaris bawahi Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih. Di ayat yang kedua tertulis, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Ya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Saudara, tolong digarisbawahi dari kalimat ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Ya, di situ kan hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, itu maksudnya adalah ia tidak melanggar dan tidak melewati batas yang diperuntukkan, karena bait Allah itu harus disentuh oleh orang-orang yang memang dikategorikan sebagai jabatan keimaman. Ya, tetapi Yotam mengambil nilai-nilai keberhasilan di batas keberhasilan itu. Berarti ada satu garis lurus, saudara. Ya, karena kata benar, ya, kata benar di sana itu bukan dalam pengertian sebagai kebenaran saja. Tetapi dalam teks asli kitab Ibrani, kata benar itu sinonim atau sama dengan kata lurus atau searah. Makanya disebut sebagai yashar. Yuk katakan sama-sama yashar. Ya, 1, 2, 3 yashar. Ya, bukan nyasar ya. Kalau nyasar itu kan NYA. Kalau ini YASHR. Yashar. 1, 2, 3 yashar. Ya. Jadi hari ini saudara coba hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tegak lurus atau berbanding lurus, satu garis lurus dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang, tidak belok kanan, belok kiri, ya. Tidak miring kanan, miring kiri. Supaya kehidupan kita semakin terbentuk karakter integritas kita, baik secara kepribadian kita secara personal maupun secara kehidupan dalam berkomunitas. Ya. Sekalipun di sekeliling kanan kirinya berlaku fasik, ya. Kalau di terjemahan Alkitab kita diterjemahkan sebagai melakukan hal yang merusak, ya.
Nah, merusak ini adalah sifat hasilnya, tetapi kalau disebut sebagai karakternya adalah atau kategorinya di kategori fasik, saudara. Nah, untuk anak-anak yang terkasih ya, yang masih sekolah, hari ini pesan dari kisah Yotam adalah jangan ikut-ikutan teman yang menyimpang. Karena Tuhan sangat menghargai kesetiaan seseorang, ya. Untuk Alden, Talia, Darren, Audrey, untuk anak cucu Bapak Ibu semua bisa disampaikan. Yosena, ya pokoknya hari ini jangan cuma hari ini aja, tapi ayo diingatkan lagi. Teman mau bagaimana jangan ikut-ikutan. Ya, bahkan jangan pernah sepakat dalam pemikiran mereka. Lalu yang kedua, untuk kita sebagai keluarga, tentu kita harus senantiasa mendidik dan membentuk anak-anak kita agar hidup benar walau dunia tidak mendukung nilai kebenaran. Ya, sekali lagi sebagai kita sebagai keluarga harus mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Oh, sering banget ngomong, Abuna. Yang dimaksud di sini adalah Yashar ini adalah begini, bukan cuma ngomong. Tetapi apa yang biasa diomongkan, kita kurangi omongannya, kita ubah bahasa omongan kita dengan bahasa perilaku kita. Supaya terjadi yashar di sini. Lalu pelayan gereja, tetaplah taat melayani dengan benar. Meskipun jemaat atau jiwa-jiwa yang Anda layani itu tidak taat dengan benar. Supaya saat setiap pelayan gereja itu satu garis lurus dengan mentor rohaninya atau gembala rohaninya atau Bapak Ibu gembalanya. Ada sebuah kisah nyata di salah satu episode, ya, sebut saja namanya Rafael. Ya. Dia mendapat kesempatan sekolah di luar negeri. Lalu tiba-tiba pada saat sekolah di luar negeri ada satu ujian final. Dan yang menarik adalah ternyata walaupun sekolah di luar negeri tidak serta-merta gurunya itu disiplin ceritanya. Jadi si gurunya ini, si dosennya ini somehow kok mengizinkan dan membiarkan gitu. Ya, si gurunya membiarkan yang lain tuh pada buka buku, open book dan lain sebagainya. Cuma dia yang nggak open book, saudara. Nah, gurunya diam, tidak menegur teman-temannya yang open book. Lalu teman-temannya tuh menghina dia. Menghina Rafael, dibilang munafik lah dan segala macam lain sebagainya. Ini di masa SMA. Singkat cerita, saudara, begitu pengumuman, cuma Rafael inilah satu-satunya yang diterima di universitas ternama di negara itu, dan yang lainnya pada gagal. Ya, Anda mau tahu kenapa? Karena ternyata sikap diam gurunya itu adalah cara gurunya untuk menilai kemurnian nilai dari setiap siswanya. Sebab si universitas ini ternyata lebih memprioritaskan value personality yang akan masuk ke universitasnya sebagai prioritas pertama dibanding dengan nilai. Bukan nilai tidak perlu. Seringkali kita tidak memikirkan hal demikian. Seringkali anak-anak zaman sekarang memikirkan adalah nilainya harus bagus. Lalu kenapa guru diam, nyontek, catut dari Google dan lain sebagainya. Guru juga diam dan tidak ada teguran dari sekolah. Hati-hati. Karena bisa saja tidak menegur tetapi mereka tetap memperhatikan. Ya. Artinya apa, saudara? Kesetiaan yang kita bangun akan membuahkan hasil. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Kesetiaan yang aku bangun membuahkan hasil. Kesetiaan apa? Kesetiaan untuk tetap yashar. Satu garis lurus dengan firman Tuhan. Abuna, bagaimana dengan yang kerja? Peganglah integritas pekerjaan saudara. Peganglah integritas jabatan saudara. Sekalipun sistem yang sedang diberlakukan, lingkungan yang ada di tempat saudara bekerja, itu tidak punya integritas. Tetapi biarlah kita bisa menilai dan kita cukup menilai diri kita. Jangan yashar dengan dunia, tapi yashar dengan kerajaan Allah. Pejamkan mata saudara, kita akan berdoa. Kami percaya kalau kami satu garis lurus dengan nilai kerajaan-Mu Tuhan, maka segala perkara dapat kami tanggung. Karena Yesus Kristus di dalam kami adalah satu-satunya
teladan dan pusat kehidupan kami. Kami tidak akan melihat ke kanan dan ke kiri. Pandangan arah langkah hidup kami harus satu garis lurus dengan firman-Nya. Kami rindu dan kami percaya kalau di zaman ribuan tahun yang lalu seorang raja mampu untuk belajar dari kegagalan ayahnya dan meniru keberhasilan ayahnya sampai batas ayahnya berhasil, namun dia tidak melakukan kegagalan yang dilakukan oleh orang tuanya. Demikianlah kiranya kami semua. Kami bukanlah hasil dari masa lalu. Kami bukanlah hasil dari kegagalan orang tua kami. Karena hidup kami selalu mendapat pemeliharaan, pertolongan, dan juga pembentukan daripada kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang kami dengar hari ini, kami ingat, kami lakukan, maka Tuhan akan membuat segala usaha, pekerjaan, dan studi kami berhasil. Hamba berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan lemah secara fisik. Ibu Dora Gunawan di Sorong, dalam nama Tuhan Yesus, demam dan kelemahan tubuhmu akan disembuhkan oleh keyakinanmu bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah engkau terima kuasanya dan engkau akan menerima kebaikan Tuhan sesaat lagi. Dan engkau yang sedang berada di rumah Ibu Vivi, engkau sedang mengalami pemulihan. Engkau akan melihat berkat yang diberikan kepada suamimu, berkat yang Tuhan buka kepadamu, sebab Tuhan melihat setiap apa yang selalu engkau boleh berikan yang terbaik yang engkau miliki bagi Tuhan. Tuhan juga memberkati putrimu Ivana dan juga buah hatimu dalam kandungan. Kami juga berdoa ya Bapa, hari ini untuk Ibu Natalia, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya, memulihkannya. Tuhan Yesus akan memberkatinya berlimpah-limpah bersama anak-anak yang setia. Juga untuk anak-anak yang sekolah, rekan-rekan saudara yang kerja, dan Bapak Ibu yang walaupun sudah masa pensiun tetapi engkau masih dipercaya diberkati oleh Tuhan. Tetaplah yashar, tegak lurus, berintegritas dari apa yang Tuhan letakkan di dalam hatimu. Jangan pernah engkau ubah rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan Tuhan biarkan berkekurangan sesuatu yang baik. Sama sebagaimana hari ini berkat terbaik Tuhan sudah sediakan bagimu. Maukah engkau menerimanya? Jikalau engkau percaya, bukalah tanganmu, terimalah berkat cinta kasih Allah dan anugerah kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang mau tetap setia untuk mengejar hadirat Tuhan dan kebenaran firman-Nya setiap pagi. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan yang penuh dengan pertolongan dan damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Yang mau satu garis lurus dengan nilai kerajaan Allah dan firman-Nya, sama-sama katakan amin. Katakan yashar. 1, 2, 3. Yashar. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan ya. Saudara, Bapak, Ibu, anak-anakku selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok lagi. Shalom, 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 everyone. Bapak Ibu. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Abuna, Terima kasih Abuni, Tuhan Abuna, berkati. Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Alden Terima langsung kasih Abuna, sekolah. Abuni. Tuhan Yesus berkati kita Siap-siap semuanya. Amin. Tuhan memberkati, amin. Doanya Alden sama Talia. Pak Josman, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Yesus Hebat. memberkati. Alden langsung siap. Sukses. You are. Amin. Terima kasih. Sukses selalu Aden, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Amin, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Alden Ibu. sama Talia. Iya, oke. Bapak Ibu semua, sama-sama yuk kita bilang tetap yashar. Jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Tetap yashar. Jangan Jangan kasih kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Dadah. Shalom, dadah. Sukses. Oke, Abuna, Abuni. Terima kasih Ibu.